lapor bos. Seorang ibu Hasofia Susanti melakukan aksi unjuk rasa tunggal di depan Mabes Polri. Dalam orasinya, ibu tersebut menyatakan bahwa anaknya dipenjara paksa oleh Oknum Polres Tebing Tinggi. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polres Tebing Tinggi menanggapi aksi dan pernyataan ibu tersebut. Video diunggah oleh akun TikTok Anthony Badboy 86. Se-Indonesia, terima kasih semuanya telah mendukung saya. Ini hari, mohon maaf, saya pakai celana pendek. Saya ingin tunjukkan, ini bekas seretan karena saya menahan pintu. Ini sudah habis, ini masih ada sedikit lagi. Jadi saya sempat minggu kemarin dikatakan sama Pak Deka ya, Pak Deka. Pak Deka mengatakan Senin kemarin datang, memang kita sampai tengah jalan Bapak pingsan. Nggak bisa, saya paling aman di sini. Karena saya di sana juga diantar sudah kemarin sama Bapak yang dari Polsek itu. Ya, kemarin saya dibawa ke Polres, ditanya di Polres, dia yang tutup pagar. Dibawa ke Polres, di Polres itu mengatakan mau diapain, terserah kalian mau diapain. Memang saya mau diapain? Saya ini dari keadilan. Lurus itu harus dilurus-luruskan seadil-adilnya. Supaya untuk siapa? Supaya untuk negeri, untuk kepolisian juga itu yang baik. Yang muda-muda ini supaya lebih baik. Sayang, kalau itu anak saya ingin jujur. Ya, Bapak, mohon maaf. Saya di sini mencari keadilan. Kemarin ada di WA, saya di WA kan. Ya, sorry Bapak. Nggak ada, katanya malu, katanya udah kami tengok bukti-buktinya Bu, malu. Jadi mau penganiayaan, oh nggak bisa, dari pencurian kok keaniayaan tidak nyambung Pak. Ini kemarin karena saya nahanin mobil itu, ini kan biru semua Pak. Ada makanya saya pakai celana pendek. Hampir 1 bulan saya nggak datang. Bukan saya takut, keadilan itu untuk orang bapak-bapak juga. Saya nggak berani masuk ke dalam ini. Saya tidak berani, tidak. Saya nggak berani Pak. Sedangkan saya di WA, di telepon saya pun nggak mau ngangkat Pak. Karena saya takut. Takut bener. Karena tempat melindungi, tempat mengayomin di polisi. Tapi bukan semua polisi nakal. Jujur aja, polisi misi banyak yang baik. Sayang kan polisi yang baik-baik. Ini macam yang muda-muda ini. Pasti ingin jujur orang tuanya dengan dia. Jadi pekerjaan itu harus jangan pakai otak kerja. Kerja pakai hati. Tanpa BAP, bisa P21. Yang kan pernah dicek. Gak gitu mekanisme kerjanya. Yang Bapak waktu dibikin gajah itu loh. Udah dicek. Jangan percaya semuanya sama anggota. Ayo Tapi kan ibu diajak laporan ke Yaduan kan. Saya jalan depan, Kita Bapak cross check jalan lagi. belakang. Kita ke TKP. Apa sebenarnya? Ini kami ke dalam lagi Pak. Jadi biar jelas. Sama saya. Ayo kita Saya antri. sampai Saya hampir dampingi. berapa tahun Pak? Hampir 6 tahun. Udah kami sampaikan Saya Pak. mencari Tapi keadilan. dilari Karena ke benar. penganiayaan. Hah? Bukti-bukti sudah Disuruh dilihat lari di ke sentra pelayanan. penganiayaan. 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 Kesian Pak anak saya. Anak saya juga dianiayain. Coba Bapak, anak Bapak sampaikan ya gimana? dengan ibu saya juga. Korban pencurian anak sampai ini hampir mati ini. Macam-macam itu banyak polisi yang aniayain Pak. Ditarik ke reserse. Lalu saksinya siapa? Kita diculik, kita disandra. Cocok nggak Bapak kira? Polisi juga di Polres. Kita cek aja pun laporannya. Nggak mau, saya nggak berani masuk terus terang Pak, nggak berani masuk. Nggak mau apa bicara di luar aja nggak berani Pak. Karena ini bisa membabi buta karena kasus ini seperti ini. Sebenarnya ini nggak usah ditutup-tutupin. Bapak-bapak ini semua ingin baik, ingin jujur. Kedepannya itu kerja jangan pakai otak. Bisa nggak pakai otak? Kalau sudah ini nggak dapat, udahlah otak udah main. Udah jelas. Kemarin itu diseret Pak di sini dari orang Polsek ini dia bergaya. Ada iya, itu yang ngancam saya mau saya diculik di pohon itu dia ngomong. Di sana obrak-abriknya. Di sini saya baik aman Pak, jadi terbukanya sama orang Bapak udah. Saya mau nggak di saya nggak mau buka orangnya Pak. Saya anggap aja nggak ada itu. Dia orang Polsek. Jadi dibawanya ke Polres, katanya kata orang Polres dia juga itu tutup pagar. Jadi bawa aja ke Polsek, katanya Kapolsek nggak sempat bohong Pak. Kapolsek sudah tahu, udah dilihat ya fotonya, udah dilihat ini
udah kasih Cina. Dia lihat itu Kapolsek cap jempol. Itu polisi memang seperti itu, makanya saya bilang polisi itu sifat yang baik, tidak semua nakal. Jadi mohon izin Bapak, kemarin itu memang Kak Dika suruh saya hari Senin itu datang, saya datang Pak. Kalau ditelepon di WA saya nggak berani angkat, karena saya dicari alamat saya nanti. Saya sekarang udah wanti-wanti diri saya ini loh, karena udah asal seperti itu. Kenapa? Apa yang jujur nggak mau ditegakkan? Kesian kan masyarakat kan. Kami ngayong, coba tanya bahan di Bapak. Kalau keluarga Bapak pasti nggak mau digituin. Itu kan? Jadi saya minta ini Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak DPR, Komnas HAM, KPAI, tanganin kasus ini biar jelas. Saya minta kalau Bapak Kapolri nggak berani ini, Bapak Kapolri jalan belakang saya ke TKP kita. Sebenarnya apa terjadinya, biar buka semua ini. Kita punya bukti-bukti, kita juga udah tahu mekanismenya kerjanya. Kalau sudah kasus nggak bisa diselesaikan, kita ini nggak dapat. Inilah dibesar-besarkan kasus ini. Mangkene lah rusak tanpa BAP bisa P21. Apa kerjanya kayak gitu ya Pak ya? Oh enggak berani saya masuk, terus terang aja Pak. Ya, tahu saya, tapi saya nggak berani Pak. Jadi saya kira kalau jalan yang baik, kenapa tidak mau diperbaiki tempatnya? Saya masih jaga sayang sama polisi saya, ya. Saya masih jaga masih banyak yang saya bisa Pak. Ada banyak yang saya ingin buka. Jadi polisi, tapi tidak semua polisi ya. Lurah, camat, wali kota semua bisa diinjaknya jempolnya supaya diikutin, dia yang rusak. Betul nggak Pak? Bisa tanah saya diblokir, dicuri, yang masuk juga oknum polisi. Yang masuk rumah saya nggak di rumah. Awalnya bilang nggak ada, barang bukti dari mana? Nggak ada. Itu pun Pak Heru, Kapolresnya, apabila 1x24 jam Bapak nggak dapat barang bukti, kenjot Bapak di muka umum. Berapa saat dapat? Berarti itu Kapolresnya bagus. Pak Robert sudah nggak benar. Sampai saya bilang sama Pak Robert, Bapak itu tamat SMP. Sebagian punya orang lain, anak sulungnya punya orang lain, nyuri-nyari rumah saya, surat nama saya punya orang lain. Kenapa polisi yang blokir tanah saya? Ini semua sudah saya dapat dari BPN, dari camat, dari lurah, dari keping kepala desa kalau sini ya Pak. Semua sudah saya dapat itu. Kemana? Yang ini cucu apa anak? Saya kira keponakan kemana? Lagi sakit Pak. Lagi sakit. Yang kemarin diseret itu sama anggota Polsek. Apa anggota Polsek? Kalau memang pimpinan kita yang suruh dari Mas kata pimpinan yang suruh. Tanggal 7 ya? Lagi. Di sini juga. Sama Agung RI main mafia tanah. Hah? Udah makan? Udahlah. Sudah Aja yang bikinkan Ayo, surat tanah orang. ada. Kalau tanah kita nggak benar suratnya. Mereka apa? Ada juga pemerintah Pak. Panjaitan. Yang sah jual tanah itu kita kwitansi. Itu yang sah. Kenapa tanah kita? Orang kan semua berani beli. Itu loh yang jujurnya. Jadi kita itu jalanlah dunia ini. Hanya di dunia yang ada hukuman karma. Kalau di akhirat tidak ada. Gak ada orang balik dari sana bilang di sana susah. Makanya orang gak takut sama Tuhan. Cuma timbulkan hati ini bukan Tuhan. Pasti takut. Pasti ingin jujur. Jujur itu ibadah yang sangat besar. Tidak ternilai harganya. Jadi Bapak, saya juga masih terus kemarin. Saya akan melintang di domisili. Sebelum Kapolri keluar, saya tidak berangkat dari sini. Ya Bapak. Ini kita tunjuk sama Bapak Polisi waktu seret kemarin, saya hampir 1 bulan, masyarakat rakyat se-Indonesia biar tahu ini semua obatnya, 4 kali ambil obat.
Ya, ini semua obatnya. Saya diseret, saya bukan teroris. Saya mencari keadilan, kejujuran untuk siapa? Untuk negeri, untuk bapak-bapak polisi. Ya, jadi kita kerjasama dengan yang baik harusnya, bukan seperti ini. Ini obatnya gini banyak. Ya, ini sudah habis obatnya, sudah nggak dimakan. Nih mau ambil obat lagi. Kalau sejuk lagi ini nggak gitu denyut Pak, udah bisa berbaring. Ya, tapi bapak lihat masih ada sedikit itu biruannya kakinya, makanya saya pakai celana pendek supaya lihat. Pak, ini orang tua, enggak ke dokter Pak, enggak ke rumah sakit, bayar Pak. Saya punya BPJS tapi nggak punya kartu. Kalau di Sumatera itu pilih-pilih orangnya, makanya PNS itu semua nanti dari kelurahan kita harus bongkar ini. Arsip yang selalu buat ke rumah itu perlu dibongkar Pak. Ya, jadi makanya saya bilang sama Bapak Kapolri, ayo kita jangan percaya sama polisi sana, tapi ada pasti yang baik, pasti ada. Antara 9 orang nyulik saya, sandra saya, pasti antara 1 pasti ada yang baik. Karena saya dari belakang jujur aja Pak, saya liatin ada yang duduk di atas roda, orangnya agak gemuk, dia nggak ikut-ikut. Itu pasti ada yang baik, itu hati malaikat itu. Jadi ini obatnya segini banyaknya, kita sudah tergantung obat waktu diseret. Saya dari Sumatera, waktu diseret di Sumatera, diculik di Sandra, tangan satu di sini, yang satu di sini sama keluar, diseret begini. Jadi ini kemarin diangkat, iya waktu di Sumatera, waktu di sini kemarin karena tahankan mobil, namanya orang tua sudah sensitif badannya. Itulah kenaknya kemarin sampai nggak bisa baring, makanya saya nggak kemari Bapak. Jadi aku kira apa yang ingin sampaikan ke saya di sini, karena besok saya pasti tidur di sini sampai Bapak Kapolri keluar. Ya, ini jangan dibiarkan, saya sudah makin rawan saya kira. Ya, itu yang terjadi Kapolsek itu seorang baik, ngomong sama saya dia orang baik segala, rupanya setannya datang juga masuk ke dia. Oh seperti itu sama orang tua, memang dia nggak dilahirkan sama perempuan. Iya kan, coba orang tuanya digituin. Caranya Pak, ini nenek-nenek ini katanya. Ada juga yang bilang kemarin tuh, udah mau mati kamu misi demo. Mau mati sama sekali, kejujuran itulah dari muda sampai mau mati harus jujur. Itu yang utama di dunia. Ya. Jadi apa yang Bapak Haryanto mau sampaikan, karena besok saya pasti tidur di sini, saya pasti melawan. Ya, itu aja.